Festival Qingming atau Cengbeng kalau di Jakarta lebih sering disebut sebagai Cengbeng, termasuk salah satu festival yang paling penting setiap tahunnya bagi orang Chinese. Walaupun festival ini tidak semegah festival musim semi atau juga festival Cap Gome, tapi festival Cengbeng ini termasuk yang paling sakral. Hampir semua festival di China itu untuk mengharapkan hoki, keberuntungan, kesehatan, dan juga kekayaan. Tapi beda dengan Cengbeng, di mana fokus dari festival ini dikhususkan untuk mengenang para keluarga yang telah tiada, kalau bisa dibilang para leluhur. Karena itulah festival Cengbeng kadang disebut juga sebagai hari bersih-bersih pemakaman atau ziarah makam. Kalau diterjemahkan secara langsung, Qing artinya bersih dan Ming artinya terang. Jadi kalau digabung, festival Qingming berarti festival bersih dan terang. Sama seperti festival-festival lainnya, Cengbeng juga berdasarkan kalender lunar yang dimana festival ini diadakan setelah 104 hari setelah musim dingin. Jadi jatuh-jatuhnya sekitar akhir bulan Maret sampai awal bulan April. Oke, sekarang kita ke sejarah dan legendanya. Yang pertama, sejarah dulu. Untuk sejarah diadakannya kegiatan ziarah makam yang paling tua itu tercatat pada dinasti Zhou sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Tapi istilah Qingming belum digunakan pada masa itu. Penghargaan kepada leluhur pada saat itu hanya dilakukan oleh kaisar dan bangsawan. Karena untuk ziarah makam itu sangat mahal pada zaman dulunya. Dipercaya dengan melakukan penghargaan terhadap leluhur akan mendatangkan berkah, kekayaan, kedamaian, dan hasil panen yang berlimpah. Pada masa dinasti Tang sekitar tahun 700-an, kegiatan ziarah makam ini berubah. Pada era dinasti Tang ini, Kaisar Xianzong melihat kalau ziarah makam itu terlalu mewah dan boros. Makanan yang dipersembahkan gitu banyak, sementara masih banyak orang kelaparan. Selain itu, ada banyak ritual-ritual lainnya yang dilakukan selama ziarah makam. Dengan kata lain, buang-buang duit. Sang kaisar menurunkan titah kalau ziarah makam ini dijadikan simpel aja, dan lahirlah istilah tradisi Qingming. Sang kaisar juga menetapkan hari festival Cengbeng ini sebagai hari libur nasional dan memerintahkan semua lapisan masyarakat termasuk orang biasa dan orang miskin ikut serta dalam tradisi ini. Mereka harus mengunjungi makam, membersihkannya, dan juga menghargai para leluhur. Ada juga kebiasaan untuk memakan makanan dingin yang digabungkan dalam festival ini yang tertuang dalam legenda Adipati Wen yang akan kita bahas setelah ini. Pada pemerintahan dinasti Manchuria sekitar tahun 1600 sampai 1900, tradisi memakan makanan dingin mulai ditinggalkan, tapi untuk tradisi ziarah makamnya masih berjalan sampai saat ini. Sekarang kita ke legendanya. Seperti yang kita tahu tuh kalau festival-festival di China penuh dengan dongeng dan mitos. Sebelum ada namanya festival Cengbeng, pertama-tama namanya itu festival Hansi, yaitu festival memakan makanan dingin. Jadi selama festival Hansi, setiap keluarga hanya mengkonsumsi makanan dingin. Pada zaman dulunya ada seorang Adipati Xiao yang memimpin pada tahun 770 sebelum Masehi pada era dinasti Jin. Dia mengidamkan anaknya sendiri untuk menjadi penerusnya, tapi anak yang dia inginkan untuk menjadi pemimpin bukan anak dari dia dengan permaisurinya, melainkan anak dari selirnya, bisa dibilang selir favorit seperti itu. Untuk memanipulasi hukum istana, Adipati Xiao harus menyingkirkan dua anak lainnya yaitu putra mahkota dari sang permaisuri. Soalnya hukum istana untuk penerus tahta itu harus anak pertama dari pasangan sang kaisar dengan permaisuri. Kalau anak pertamanya gagal, anak kedua yang akan naik. Ceritanya untuk pertama kalinya, dia bunuh tuh anak pertamanya yang bernama Seng. Setelah itu, dia mencari anak keduanya yang bernama Chong-er, dan ternyata Chong-er ini sudah melarikan diri duluan karena dia tahu ayahnya akan membunuh dia. Chong-er hidup mengasingkan diri selama 19 tahun dan ternyata ada beberapa pengikut yang masih setia padanya dan selalu mendukungnya. Salah satu pengikut paling setianya bernama Jie Ji-tui. Jie Ji-tui ini sampai rela untuk memotong daging dari kakinya untuk diberi makan kepada putra mahkota yang kelaparan demi untuk bertahan hidup. Pendek cerita, setelah Chong-er tumbuh dewasa, dia melakukan kudeta dan berhasil menggulingkan pemimpin dinasti Jin pada waktu itu. Dia menjadi pemimpin negara dan diberi nama Adipati Wen. Sejak dia jadi pemimpin, para pengikut setianya semua hidup mewah dan diberi penghargaan. Tapi dia lupa sama Jie Ji-tui yang sudah banyak berkorban pada waktu pengasingan dulu.
Karena merasa tidak dihargai, Ceci Thui pun meninggalkan istana dan pergi bersama ibunya. Suatu saat, Adipati Wen teringat pada pengorbanan Ceci Thui, tapi sudah telat. Dia memerintahkan pasukannya untuk mencari keberadaan Ceci Thui ini. Akhirnya ada kabar dari para pasukan kalau mereka menemukan Ceci Thui di hutan dekat lereng gunung. Sang Adipati pun bergegas menemuinya dan meminta maaf kepadanya. Adipati Wen meminta Ceci Thui untuk kembali ke istana dan dijanjikan akan diberikan posisi tinggi, kekayaan, dan kejayaan. Tapi Ceci Thui menolak tawaran dari sang Adipati dan tetap ingin tinggal di daerah pegunungan. Namun Adipati Wen tidak menyerah. Pada kesempatan berikutnya, dia mencari lagi Ceci Thui tapi hasilnya kosong. Seorang penasihat memberi saran untuk membakar seluruh hutan di lereng pegunungan. Idenya itu kalau kebakaran, Ceci Thui mau nggak mau akan keluar dari hutan. Memang ide bodoh juga sih, masa penasihat raja kasih ide yang aneh? Adipati Wen juga setuju dengan idenya dan dibakarlah seluruh hutan di lereng pegunungan itu. Hutan itu terbakar selama 3 hari dan 3 malam. Setelah 3 hari, rupanya Ceci Thui nggak muncul-muncul juga. Adipati Wen memerintahkan semua pasukannya untuk mencari dan akhirnya ditemukan. Ternyata Ceci Thui sudah mati terbakar. Tubuhnya sudah gosong dan dia mati itu dalam keadaan sedang bersandar pada pohon willow tua yang ikut terbakar juga bersama ibunya. Pada batang pohon willow ini ada lubang dan ditemukan kain yang bersisa air untuk sang raja agar menjadi sesosok yang menjaga hati bersih dan terang. Hati Adipati Wen sangat sedih karena kejadian ini. Ceci Thui pun dimakamkan di tempat. Setelah itu Adipati Wen juga memerintahkan rakyatnya untuk tidak menyalakan api pada hari yang sama setiap tahunnya, jadi orang-orang hanya bisa mengkonsumsi makanan dingin aja. Inilah yang menjadi asal-muasal dari festival Hansi. 1 tahun setelah kejadian itu, Adipati Wen datang mengunjungi makam Ceci Thui dan menyadari kalau pohon willow tua yang terbakar sebelumnya mengeluarkan ranting baru dan daunnya begitu rimbun. Adipati Wen melihat hal ini sebagai pertanda dari langit dan dia teringat syair yang ditinggalkan Ceci Thui. Lalu menetapkan hari setelah makan makanan dingin adalah hari Cengbing untuk berkunjung ke makam dan berziarah. Setelah itu, dia mendirikan satu tempat ibadah untuk mengenang dan menghargai Ceci Thui. Untuk tambahan guys, bertepatan Cengbing dilakukan atau dirayakan pada saat musim semi, jadi banyak aktivitas lainnya yang juga menjadi tradisi. Contohnya itu menerbangkan layangan dan beberapa aktivitas olahraga agar tubuh tetap hangat. Selain itu, ada juga makanan-makanan yang biasanya dikonsumsi pada perayaan Cengbing ini. Tapi setiap daerah memiliki makanan khas mereka sendiri, contohnya dumpling hijau, pancake, lumpia, siput, dan telur rebus. Nah, itulah sejarah dan legenda mengenai Festival Cengbing atau Hari Ziarah Makam. Semoga cerita ini bermanfaat dan menambah wawasan guys. Maafkan saya jika ada kata-kata yang salah, terutama dalam pelafalan Mandarin. Saya Hendra dari Behind the Story, mohon diri dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!